ahli bidadari surga, jaga aurat dan jaga daripada ralian, daripada ko laki-laki calon apa-apa besok kan. Ya adik-adik, jangan sampai wanita solehah sampai tergoda oleh godaan daripada laki-laki. Ko yang dimuka kau. Kecuali besok kalau suami besok yang menggoda, tergoda lah. Kalau bukan suami awak, maka jaga kehormatan. Anel pun kawan-kawan yang dimuka kau. Assalamualaikum dona. Apa jawab? Waalaikumsalam. Digodobi seketik. Aja mau dek kono. Assalamualaikum dona. Waalaikumsalam. Ada pada itu jawab. Di mana dona kini? Di rumah bang. Lai bisa awak bersobot di kafe tu. Lai bang. Tak mau ada tu dah. Ahli wanita surga yang mengikuti Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra putri Nabi Muhammad SAW, tidak diperkenankan kita bersenyum-senyum, beramah tamah kepada laki-laki yang bukan mahram kita. Maka calon wanita mulia itu adalah malu dilihat oleh laki-laki dan tidak mau dilihat laki-laki. Kata siapa? Kata putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra. Maka jikalau pada hari ini adik-adik semua calon ahli surga wanita solehah terjadi hubungan gelap yang tidak diridhoi oleh orang tuanya, bukan status suami istri, maka sesudah kajian kau duit chat. Maaf bang, mulai detik ini kita putus, tidak ada lagi chat-chatan. Siap? Balik model itu dia. Besok awak sambung balik jikalau awak besok dipertemukan oleh Allah di kantor kuah, bawa lanjut chat balik. Kalau dah Allah pertemukan awak sebagai jodoh suami istri, mulai detik ini mohon maaf untuk menjaga maruah daripada putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra, maka kita pada hari ini tidak diperkenankan berhubungan gelap antar pribadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-basyiri wan naziri alladzi tawfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabus syarri wa ma'alihi athhari wa ashabihi akhiyani amama. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini. Dalam sedikit panasnya dunia, Allah masih kumpulkan kita di rumah Allah ini, itu dalam rangka bersilaturahmi menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sama-sama kita hormati orang tua kita, bapak kepala sekolah kita, Bapak Jufri SPD. Kemudian tidak lupa kepada jajaran daripada majelis guru. Kita doakan semoga beliau semuanya dipanjangkan umur, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah qabul hajat beliau, hajat dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Dan juga kepada kita semuanya penuntut ilmu, dan semoga kita diistiqomahkan oleh Allah sehingga kita nanti bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik,
Para adik-adik semuanya, Mrs. Guru yang sama-sama kita hormati, kita tidak berlama-lama pada kesempatan kali ini. Saya dangek apa ni? Dangek tak? Dangek. Ya ngek. Beraja angek-angek awak. Disuruh daripada Masar, digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW satu jengkal daripada matahari di atas kepala awak. Baik para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita tidak berlama-lama, sesuai judul kajian kita pada siang hari ini, itu berkenaan dengan akhlak atau adab ilallah Subhanahu Wa Taala, akhlak adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada Al-Quranul Karim. Baik para adik-adik semuanya, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dirangkum oleh SMK Negeri 1 Sijunjung. Yang pertama sekali adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah itu akhlak atau adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak atau adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini memang diawali dengan karena kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik manusia yang paling mulia, yang paling gagah, yang paling cantik. Ya, tidak. Ya gagah awak? Kau yang laki-laki kau lain gagah? Lain. Yang parusi, sebaik-baik wanita yang diciptakan oleh Allah itu kita ini. Dan sebaik-baik cantiknya seorang wanita adalah wanita solehah. Semua kita semua ada dijadikan oleh Allah sebagai lelaki soleh dan wanita solehah. Amin ya rabbal alamin. Para penuntut ilmu, adik-adik semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang pertama sekali kita beradab kepada Allah dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur pada hari ini kita masih diberi iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi iman di samping panasnya matahari. Para adik-adik semuanya, wanita-wanita solehah, calon ahli surga insyaallah. Panas matahari diberikan oleh Allah, ditambah lagi dengan panasnya kerudung, jilbab. Semua itu bisa kita laksanakan karena kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kerudung yang kita pakai, jilbab yang kita pakai bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Tak kala kita dicabut oleh Allah, bisa mempertahankan aurat kita hendaknya. Amin. Di samping dunia pada hari ini penuh fitnah, para pemuda, para remaja pada hari ini disibukkan dengan teknologi yang canggih pada hari ini. Maka jikalau kita pada hari ini bisa bertahan dengan sedikitnya panas di dunia ini, walaupun termasuk ustaz kau kuangek lah ke? Ikut baju gamis kuangek ke? Baju olahraga langek dah? Tak? Baik. Awak kini jatuh dunia kau bapane-pane. Tak ada awak yang dingin dah, walaupun di ruangan AC, tetap dunia kau angek. Yang dingin besok adalah tak kala kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara mensyukuri daripada nikmatnya Allah, kita berakhlak kepada Allah, kita selaku hamba Allah, cara mensyukurinya adalah patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patuh terhadap perintah Allah, patuh terhadap larangan Allah. Dan pihak Allah ceritakan kita begitu gagahnya
Akan tetapi jikalau gagah kita, akan tetapi jikalau dengan kecantikan kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum, bahwasanya Allah tidak melihat bentuk rupamu, wa amwalikum, hartamu, walakin Allah, akan tetapi sesungguhnya Allah yang zuru ila qulubikum, melihat hatimu, bi'amalikum, melihat amalmu. Para hadirin, adik-adik semuanya, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilihat oleh Allah, bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat bentuk rupa kita. Walaupun kita gagah mengadakan kontes di sekolah, satu sekolah dinilai oleh calon bidadari yang di belakang, dapat nomor satu di sekolah tu, yang paling gagah di sekolah. Dia pernah tes kontes? Tak pernah tes apa awak garah? Kalau ustaz dulu waktu sekolah SMK dulu juara satu paling gagah, tapi tak di sekolah tu Pak. Dalam lokal itu saja paling gagahnya. Dalam lokal tu gagahnya. Juri siapa? Jurinya calon ibu-ibu, inilah punya anak ini ya, ibu-ibu dia. Para penuntut ilmu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Di samping kita syukuri kita sebagai makhluknya Allah, kita harus tanamkan ke dalam diri kita adalah bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hari ini luar biasa, HP luar biasa. Walaupun di dalam rumah kayaknya ahli, anak soleh, anak soleha, akan tapi dalam kamarnya banyak yang bisa awak buka di HP awak. Yo, ya tak? Ketika di zaman PCD dulu, di zaman DVD, apa kaset awak masukkan ke dalam DVD itu yang akan keluar di layar TV. Kini di HP kini lengkap, apa yang bisa awak ketik di HP itu langsung akan keluar. Maka pada zaman hari ini adalah kita bermohon kepada Allah, semoga Allah bimbing kita sehingga kita sampai ketika diwafatkan oleh Allah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penuntut ilmu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak panjang-panjang, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beradab kepada Rasulullah, kita ketahui, kita kenali siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lai kenal Nabi Muhammad? Lah kenal? Lah kenal semua? Belum lai. Berarti awak baru mengenali dengan berita atau kisah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus kenali Nabi kita. Nabi kita diutus oleh Allah ke bumi ini untuk menyelamatkan semua hamba-hamba Allah dari zaman Nabi Muhammad sampai pada hari ini, supaya umat Nabi Muhammad tidak ada satupun yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semuanya semoga kita semua adalah umat yang didoakan oleh Nabi Muhammad, sehingga kita dijumpakan oleh Allah dalam surganya kelak, berjumpa dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para penuntut ilmu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah? Tentunya kita jalankan syariat yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang ditinggalkan oleh Rasulullah, jaga solat 5 waktu. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, jaga aurat. Ini calon-calon ahli bidadari surga, jaga aurat dan jaga daripada rayuan daripada ko laki-laki calon apa-apa besok. Ya, adik-adik. Jangan sampai kita ahli surga, wanita soleha, sampai tergoda oleh godaan daripada laki-laki. Kau yang dimuka kau. Kecuali besok kalau suami besok yang menggoda, tergoda lah.
Kalau bukan suami awak, maka jaga kehormatan. Anel pun kawan-kawan yang di muka apa? Assalamualaikum dona. Aku jawab, waalaikumsalam. Digodobi seketik. Aja mau dekono. Assalamualaikum dona. Waalaikumsalam. Ada pada itu jawab. Di mana dona kini? Di rumah bang. Lah bisa awak bersobot di kafe itu. Lai bang. Tak mau ada itu dah. Ahli wanita surga yang mengikuti Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra putri Nabi Muhammad SAW, tidak diperkenankan kita bersenyum-senyum, beramah tamah kepada laki-laki yang bukan mahram kita. Maka calon wanita mulia itu adalah malu dilihat oleh laki-laki dan tidak mau dilihat laki-laki. Kata siapa? Kata putri Rasulullah SAW Fatimah Az-Zahra. Maka jikalau pada hari ini adik-adik semua calon ahli surga wanita solehah terjadi hubungan gelap yang tidak diridhoi oleh orang tuanya, bukan status suami istri, maka sesudah kajian kau duit chat. Maaf bang, mulai detik ini kita putus, tidak ada lagi chat-chatan. Siap? Balik model itu dia. Besok awak sambung balik jikalau awak besok dipertemukan oleh Allah di kantor kuah, bawa lanjut chat balik. Kalau dah Allah pertemukan awak sebagai jodoh suami istri, mulai detik ini mohon maaf untuk menjaga marwah daripada putri Nabi Muhammad SAW Fatimah Az-Zahra, maka kita pada hari ini tidak diperkenankan berhubungan gelap antar pribadi, kecuali kelompok ada batasan-batasannya. Para penuntut ilmu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu akhlak kepada Rasulullah. Kita tiru Rasulullah sebagai suri tauladan. Suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suri tauladan beliau, kasih sayang beliau didik putri beliau sehingga menjadi pemimpin daripada wanita solehah nanti di ahli surga, pemimpin daripada ummul mukminin di surga kelak. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul dengan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, akhlak kepada orang tua. Orang tua kita yang telah melahirkan kita bersusah payah, terkadang dari pagi sampai sore dengan terik matahari demi melanjutkan pendidikan seorang anak. Akan tetapi kita sebagai anak terkadang lupa dengan pekerjaan orang tua. Ada di antara pekerjaan orang tua kita ke sawah, motong karet, bahkan sampai orang tua kita yang ama awak dah apa awak nih motong pohon karet, tapi awak di sekolah berlalai, tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Sesampai di rumah orang tua sibuk memasak, kita di dalam kamar terdengar suara masakan orang tua, terdengar suara cuci piring ibu kita di rumah, amak kita di rumah, kita malah asik dengan HP kita. Maka yang demikian kita telah durhaka kepada orang tua kita. Bahkan sampai orang tua kita karena sibuk mencari nafkah untuk pendidikan kita, sehingga lalai beribadah kepada Allah. Lalai beribadah kepada Allah. Solat zuhur kadang tinggal, kadang terlambat. Solat asar kadang tinggal. Sibuk di sawah, sibuk di dalam hutan. Lalai kepada Allah Subhanahu wa taala demi kita untuk dicari nafkah oleh orang tua, demi kita untuk melanjutkan pendidikan kita.
Maka sebaik-baik anak adalah membantu orang tuanya, mendoakan orang tuanya. Semoga orang tua kita yang ada di sini, apalagi orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah, semoga Allah ampuni orang tua kita, terkhusus orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosanya. Jangan sampai kita sebagai seorang anak durhaka kepada orang tua kita. Jikalau kita durhaka kepada orang tua kita, Allah tidak ridho, Allah mempersulit jalan kita untuk menuntut ilmu. Sehingga pelajaran yang kita tuntut di rumah sekolah atau di tempat kajian atau di surau-surau susah masuk. Apa yang dijelaskan oleh ibu guru kita, oleh bapak guru kita susah masuk. Karena apa? Karena ada pembatas antara ridho Allah kepada ridho orang tua kita. Allah tidak ridho. Walaupun orang tua ridho kepada kita, tetapi karena kita durhaka kepada orang tua kita, Allah tidak ridho. Allah tidak meridhoinya. Ridho Allah itu terletak kepada ridho kedua orang tua kita. Semoga kita menjadi anak yang soleh-soleha. Amin. Nah, yang terakhir, yang sudah terakhir adalah cilek kau yang terakhir dia. Angek pandai tak? Mudah-mudahan angek pandai kau lampuni dosa awak. Kerana awak teratur-teratur risiko la balik. Ada lalu balik? Ada lalu balik? Masih ada? Yang masih ngompeng masih ada? La balik saudara? Kok la balik? Berarti amal baik, amal buruk awak telah dicatat oleh malaikat. Yang keempat, akhlak, adab kepada guru. Ini jauh lebih penting. Bukan lebih penting dari urutan 1, 2, 3 tadi, tidak. Bahkan ulama sampaikan adab kepada guru itu melebihi adab kepada orang tua. Kerana kebanyakan orang tua itu jauh sedikit waktu untuk mendidik anak-anaknya. Kebanyakan seorang anak itu lebih banyak dididik oleh gurunya daripada orang tuanya. Orang tua terkadang hanya memberikan nafkah, akan tetapi seorang guru mendidik daripada hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Maka ini sangat begitu penting. Berkah atau tidak berkahnya ilmu tergantung adab kita, akhlak kita kepada guru. Jikalau kita tidak berakhlak, beradab kepada guru, maka ilmu kita walaupun kita pintar hafalan, walaupun juara 1, akan tapi tidak beradab kepada guru, maka juara 1 kita itu tidak akan berarti apa-apa. Tidak ada keberkahan. Akan tapi walaupun kita bodoh terkadang, menghafal susah, tapi berakhlak kepada guru, betul banyak seorang murid, seorang santri yang sukses karena dia beradab kepada guru. Akan tetapi walaupun hafal Al-Quran, ilmu banyak, tidak beradab kepada guru, maka ilmunya tidak berkah. Maka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adab kepada guru ini sangat penting sekali. Di antaranya, awak sedang bawa Honda, bawa motor ke sekolah, lalu ibu awak, lalu bapak awak dimungkur, maka kita sebagai seorang murid berhenti dulu, rem Honda awak tadi, lewat guru awak tadi, apa awak tadi, ibu awak tadi, baru awak gas Honda awak tadi. Tak mau dekolor, nampak guru malah awak kancang gas Honda tadi. Tidak tahu mana itu? Tidak tahu? Apa awak lalu, ibu guru awak lalu, guru awak lalu, biarkan beliau lewat terlebih dahulu, baru kita menyusul. Kalau berpapasan, berhenti kita terlebih dahulu, biarkan guru kita lewat, baru kita lanjutkan perjalanan. Begitu ulama menjelaskan adab seorang murid kepada guru. Bahkan
seorang santri, seorang murid, jikalau melewati rumahnya seorang guru, jikalau masih ada jalan yang lain, maka dia memilih jalan yang lain di belakang rumah gurunya. Luar biasanya ulama mengisahkan, para ulama terdahulu, begitu adabnya seorang murid untuk menuntut ilmu, mendapatkan keberkahan seorang guru. Maka apapun yang dikatakan oleh guru kita, maka harus kita laksanakan. Tidak sama kita minta tolong dengan sesama teman kita. Guru awak minta tolong, maka secepatnya kita laksanakan, bahkan sambil berlari. Begitu adab kepada guru. Jangan main-main dengan kita sebagai penuntut ilmu kepada guru kita. Bisa menyebabkan keberkahan tidak ada. Kemudian selanjutnya, adab atau akhlak kita yang terakhir adalah di samping kita beradab kepada guru, yang bersangkut paut dengan guru. Apakah tasnya guru, apakah motornya guru. Guru awak sedang parkir jauh, nampak undang guru awak tu dah awak. Syukur pak, kunci nampak tu. Dia ambil nampak awak tadi ni dibawa. Tunggu apa syukur. Atau sendal guru awak jauh nampak di situ. Guru awak punya sendal awak, ambil sendalnya. Begitu murid kepada guru. Diperhatikan semua yang bersangkut paut dengan guru, kita muliakan. Jikalau ini terlaksana, maka kita akan mendapat keberkahan ilmu. Dan terakhir, adab kepada Al-Quran, adab kepada buku pelajaran, adab kepada kitab-kitab. Semua yang bersangkut dengan ilmu harus kita muliakan. Jangan sampai Al-Quran gua nampak Al-Quran kau di awak, dia di lantai, maka adab awak, ambil Al-Quran kau letakkan dia di meja. Jangan sampai posisi Al-Quran kau berada dia di lantai. Kerana Al-Quran Karim ini adalah firman Allah, petunjuk kita selamat dunia dan akhirat. Bahkan begitu ulama sampaikan, ini Al-Quran, baru dibawanya kitab hadis, baru dibawanya kitab fikih, baru sampai terakhir bawanya kitab matematika atau buku matematika. Jangan sampai buku matematika berada di atas Al-Quran. Begitu kita memuliakan Al-Quran. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga kepada orang tua kita, yang keempat kepada guru-guru kita, siapapun guru kita. Tidak ada bekas guru, itu tidak ada. Walaupun guru kita ketika kecil SD, itu tetap guru kita. Siapapun guru kita, dunia maupun akhirat. Guru sekolah apapun guru sekolah, sama, itu guru kita semua. Yang terakhir, itu akhlak atau adab kita kepada Al-Quranul Karim. Itu yang harus kita tekankan dan harus kita jaga secara bersama-sama. Jikalau itu bisa kita amalkan, kita jaga, maka insyaAllah Allah mudahkan jalan kita di dunia ini untuk menempuh jalan kita di akhirat kelak. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salah dan jawabnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.